Mungkin kita pernah nonton berita kisah remaja yang bikin nyawa orang melayang, tapi terus ada juga berita tentang anak yang banting tulang demi keluarganya. Dua kasus ini mungkin bikin kita jadi bertanya-tanya, kenapa manusia bisa sejahat itu dan kenapa ada juga orang yang sangat baik? Apakah naluri dasar manusia? Dan sebenarnya apakah kita terlahir baik atau justru udah punya bibit kejahatan? Ternyata pertanyaan serupa udah jadi topik perdebatan ilmuwan sejak lama. Zaman dulu, banyak yang percaya kalau bayi itu lahir kayak kertas putih kosong, dan semua sifat baik atau buruk yang dimilikin berasal dari pengalaman dan lingkungannya. Tapi terus ada peneliti yang nunjukin kalau bayi itu udah punya pemahaman soal baik dan jahat. Dia nyimpulin, kalau manusia udah punya empati, rasa keadilan dan kecenderungan buat nolong orang sejak lahir. Nah, sifat dan perilaku jahat muncul gara-gara lingkungan dan pengalaman. Ibaratnya, setiap dari kita punya bibit kebaikan, tapi hasilnya tergantung gimana bibit itu dirawat. Oke, tapi gimana dengan bibit kejahatan? Apakah ada orang yang emang terlahir dengan kecenderungan buat jadi jahat? Gilanya banget, bisa jadi ada. Ada sebuah gen yang tugasnya ngatur produksi hormon kebahagiaan di otak. Orang-orang yang gen ininya rusak cenderung lebih impulsif dan agresif. Terus akhirnya jadi lebih mudah buat ngelakuin kejahatan dan bersikap kasar. Contohnya kayak om-om satu ini yang ngelakuin kejahatan dan punya kelainan pada gen tadi. Tapi sebenarnya punya gen ini nggak otomatis bikin orang jadi jahat. Soalnya profesor yang neliti soal ini juga ternyata punya kelainan gen serupa. Ternyata lagi-lagi pembedanya adalah lingkungan tempat mereka dibesarin. Yang satu punya masa kecil sulit, yang satu dibesarin dengan rasa penuh kasih sayang. Jadi, ya, mungkin aja ada orang-orang yang punya bibit kejahatan, tapi semua tergantung gimana dia dibesarin. Oke, tapi bisa jadi sebenarnya manusia itu egois, kayak yang dibilang sama ilmuwan ini. Gen manusia cuma peduli buat bertahan hidup selama mungkin. Tapi cara terbaik buat gen bertahan hidup itu justru dengan bikin kita sebagai pembawa gen bisa bertahan hidup juga. Nah, buat ngelakuin itu ternyata lebih nguntungin kalau kita hidup dalam kelompok. Makanya gen-gen kita juga ngeprogram diri kita buat punya sifat-sifat yang bikin kita bisa hidup bareng. Tapi gimana menurut kalian? Apakah manusia terlahir baik, buruk, atau polos? Ya, mungkin emang jadi punya potensi baik atau jahat, tapi pada akhirnya kemampuan buat milih mau jadi orang yang kayak gimana ada di tangan kita. Kalau kalian mau jadi orang kayak gimana? Dan seperti biasa, terima kasih.